Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya dari kelas 12 TKJ dan saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian praktek SKI untuk memenuhi syarat kelulusan. Langsung saja kita masuk ke tema kita, yaitu faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Faktor di bidang agama, politik, dan ekonomi Islam di dunia. Sesudah berakhirnya periode klasik Islam 650 sampai 1250 Masehi, kaum muslimin memasuki masa kemunduran. Akan tetapi justru Eropa bangkit dari politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah mendukung keberhasilan politik Eropa. Kemajuan Eropa tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam di Spanyol. Karena Islam Spanyol, Eropa banyak menimba ilmu. Adapun dinasti atau kerajaan besar Islam adalah sebagai berikut. A. Dinasti Islam di Spanyol. Pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah sukses memperkenalkan Islam di Spanyol. Bahkan pengaruhnya telah menguasai Afrika Utara. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di masa Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi, yang mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Sejarah panjang perjalanan Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu sebagai berikut. Periode pertama, 711 sampai 755 Masehi, di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi, di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, di mana berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III sampai munculnya raja-raja kelompok. Penguasaannya disebut dengan gelar khalifah, yang dipakai mulai tahun 912 Masehi. Khalifah-khalifah besar pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman an-Nasir 951 sampai 961 Masehi, Hakam II 961 sampai 1076 Masehi, Hisham II 976 sampai 1009 Masehi. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, di mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, Toledo, dan yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, di mana meski Islam di Spanyol sudah terpecah-pecah, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Pada periode ini Islam menurun. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492. B. Dinasti Mamaliki di Mesir. Mesir adalah negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng. Pemimpinnya Al-Malik As-Saleh meninggal 1249 dan diganti anaknya Turan Shah sebagai Sultan 1250 Masehi. Mamalik di bawah pimpinan Abiad dan Baibas berhasil membunuh Turan Shah. Kepemimpinan dipegang oleh istri Al-Malik As-Saleh yang bernama Syajarah Ad-Dur
dan berlangsung selama 3 bulan karena menikah dengan seorang tokoh Mamalik yaitu Aibak dan menyerahkan kepimpinannya. Abiak kemudian membunuh istrinya sendiri dan berkuasa secara penuh. Tentara Mamalik di bawah pimpinan Khotos dan Baibar berhasil merebut dan menghancurkan pasukan Mongol. C. Masa 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Pengaruh dan perkembangan Islam pada masa ini diwakili oleh 3 kerajaan besar Islam, yaitu 1. Kerajaan Turki Utsmani, 2. Kerajaan Safawi di Persia, 3. Kerajaan Mughal di India. 2. Faktor di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di dunia. Kemajuan pemikiran Islam zaman 3 kerajaan besar Islam kembali berkembang, tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam. Umat Islam bertaklid kepada iman-iman yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka yang dilakukan adalah ijtihad fil mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Pada masa 3 kerajaan besar Islam, tidak ada lagi ijtihad mutlak. Hasil pemikiran besar yang mandiri dan filsafat dianggap bidah. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh khususnya pada masa Turki Utsmani yaitu A. Bidang kemiliteran dan pemerintah terdiri orang-orang cerdas dan kuat, berani, terampil, dan tangguh. Sultan-sultan Turki Utsmani bertindak tegas, terhindar dari korupsi, manipulasi, dan nepotisme. B. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuan di antaranya tumbuh bermacam perpaduan budaya. 3. Faktor di bidang seni dan budaya Islam di dunia. Kedatangan Islam tidak mengubah semua budaya masyarakat yang ada. Lagu dan syair tetap dihargai dan semakin dikembangkan. Perkembangan budaya pada masa Turki Utsmani mencatat banyaknya kemudahan berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka dalam menerima kebudayaan luar. Berkembangnya seni arsitektur Islam berupa bangunan masjid yang indah. Bidang pembangunan fisik dan seni antara lain berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi, menjadi kota yang indah. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, perdagangan. Di bidang seni budaya juga dikembangkan karya seni seperti gubahan penyair Islam. B. Tokoh yang memengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Tokoh Khawarizmi. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813 sampai 833. Setelah Islam masuk di Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini, yang juga dilakukan beliau. Dia bekerja di Baghdad pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. 2. Al-Ghazali atau pendidikan. Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. 3. Al-Mawardi
Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi 972 sampai 448 Hijriah atau 1058 Masehi adalah seorang ahli fikih dari Irak. Al-Mawardi lahir di kota Basra, Irak. Di sinilah beliau belajar fikih dari Abu Al-Wahid Al-Simari dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Syekh Abd al-Hamid dan Syekh Abdallah Al-Baqi. Bukunya yang terkenal adalah Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, buku tentang tata pemerintahan, kanun, al-wazarah atau undang-undang tentang kementerian, dan Kitab Nasihat Al-Mulk, berisi nasihat kepada penguasa. 4. Ibnu Khaldun atau Bapak Ekonomi. Di antara banyak sekian pemikir masa lalu yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual yang paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abdul Iqtisad Ibnu Khaldun, artinya Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun 1962, dalam tulisan tersebut dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikannya pada simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.